WordPress adalah salah satu konten manajemen sistem atau CMS yang dapat digunakan untuk membuat website. Website yang dibuat menggunakan WordPress dapat dimodifikasi menggunakan theme dan plugin yang telah disediakan secara bebas dan gratis, sehingga Anda dapat dengan mudah dan leluasa membuat website sesuai dengan kebutuhan website Anda, mulai dari halaman profil pribadi, profil blog, hingga e-commerce. Selain itu, WordPress juga dapat dimodifikasi atau dikembangkan lagi menggunakan berbagai macam fitur. Teman-teman bisa menambahkan fitur dengan plugin atau themes. Theme di WordPress yang disediakan ini ada banyak ya. Ada template seperti landing page, atau template artikel, template berita, pokoknya banyak. Selain template, WordPress juga menyediakan plugin. Plugin tersebut bisa menambahkan berbagai macam fitur. Fitur itu ada banyak juga. Salah satunya misalkan jika teman-teman punya website pribadi atau website profil, nanti ada mungkin untuk menunjang seperti untuk mengoptimalkan dari sisi kecepatan website, mengoptimalkan dari sisi SEO atau search engine optimization, atau teman-teman sudah punya web e-commerce nih. Nah, di sana nanti ada plugin untuk konfigurasi tentang produk, konfigurasi tentang CTA atau call to action, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu Google Sitekit? Google Sitekit adalah salah satu plugin yang dibuat oleh Google untuk mengintegrasikan berbagai layanan Google secara langsung ke dalam dashboard WordPress Anda, sehingga Anda dapat melakukan verifikasi dengan mudah dan terus menambahkan kode verifikasi pada domain, mengakses layanan seperti Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google Page Insight. Di beberapa website, jika tidak menggunakan Google Sitekit untuk melakukan verifikasi, ada beberapa cara atau metode verifikasi. Salah satunya seperti verifikasi melalui DNS, verifikasi kode TXT recoup, verifikasi menggunakan script HTML. Namun itu bagi beberapa orang yang masih awam atau yang masih terjun atau masih baru website WordPress misalnya, itu akan kesulitan. Jadi dengan fitur plugin yang disediakan oleh WordPress, yaitu plugin Google Sitekit, ini akan mempermudah kita dalam melakukan verifikasi untuk layanan Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, atau Google PageSpeed Insight. Selanjutnya, apa tuh layanan Google? Pertama, Google Search Console. Google Search Console ini adalah layanan untuk membantu website teman-teman agar muncul di hasil pencarian Google dan memperbaiki masalah yang ada. Contoh, misalkan teman-teman punya website sambal enak dan pedas, nanti akan muncul tuh di pencarian Google. Halaman berapa, baris kepan, nah itu menggunakan layanan dari Google Search Console dapat dioptimalkan. Selanjutnya, layanan Google Analytics. Google Analytics ini layanan yang memberikan data tentang pengunjung website, seperti di mana mereka berasal, apa yang mereka lakukan di website Anda, dan lain-lain. Ini Google Analytics ini dapat memprediksi atau membaca sifat pengunjung. Misalkan, pengunjung website itu mencari keyword tertentu, contohnya sambal pedas di kota Jogja. Nah, nanti dengan Google Analytics ini dapat men-tracing atau melakukan penelusuran berapa lama pengunjung itu membaca atau mengunjungi website kita, terus asalnya dari mana, dari negara mana, itu semuanya akan muncul di Google Analytics. Selanjutnya, Google AdSense. Google AdSense memungkinkan Anda menampilkan iklan di website
dan mendapatkan penghasilan dari iklan. Untuk Google AdSense ini, kalau untuk website seperti UMKM atau website bisnis atau website company profile seperti itu, sepertinya tidak cocok karena nanti hanya akan menampilkan website kompetitor. Google AdSense ini hanya cocok jika website teman-teman itu yang seperti website berita, menampilkan artikel, menampilkan jurnal atau tutorial yang mungkin bermanfaat bagi pengunjung. Nah, dari menggunakan Google AdSense, nanti website teman-teman akan muncul iklan nih dari yang disediakan oleh Google. Semakin banyak artikel yang teman-teman publish, nanti semakin besar juga iklan yang muncul di website teman-teman. Selanjutnya, layanan Google PageSpeed Insights. Layanan Google PageSpeed Insights untuk memeriksa kecepatan loading website teman-teman dan memberikan saran untuk mempercepat website teman-teman. Layanan ini biasanya untuk memeriksa kecepatan website teman-teman, karena kan kalau misalkan website teman-teman itu lambat atau di beberapa pengunjung mengalami koneksi yang lama atau loading lama, atau ada beberapa faktor tertentu seperti gambarnya banyak atau banyak animasinya di website itu atau kontennya ada banyak. Nah, mungkin dengan layanan Google PageSpeed Insight ini kita dapat melakukan perbaikan atau mengecek fitur-fitur mana atau tampilan mana yang sekiranya perlu dioptimalkan. Untuk cara optimalkan ya sama seperti menggunakan fitur plugin yang disediakan oleh WordPress. Bisa menggunakan plugin seperti Cache atau plugin untuk optimasi kecepatan website, itu nanti banyak dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, demo instalasi verifikasi plugin Google Sitekit. Oke, dari sini saya melanjutkan yang kemarin gitu, kita ngebahas mengenai sambal mami dedeh yang telah dibuat oleh teman kami. Jadi teman-teman yang baru join atau yang baru masuk atau yang belum mengikuti webinar sebelumnya, mungkin nanti bisa mempelajari kembali di webinar kami di YouTube kami di Rumah Web TV. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya dari awal instalasi, konfigurasi, termasuk optimasi SEO untuk tampilan websitenya. Di sini saya hanya melanjutkan mengenai setting plugin Google Sitekit di website yang telah kami buat sebelumnya. Ini sebelumnya membuat samamidedeh.xyz. Di sini sudah ada informasi mengenai deskripsi produk atau bisnis sambal. Nah, di sini ada jenis produknya, ada 3 jenis. Di sini ada CTA atau click to action, jadi ketika diklik nanti bisa langsung mengakses ke nomor WhatsApp. Di sini ada informasi lagi, di sini ada bagian footer. Kita login ke dashboard adminnya. Bagi teman-teman yang baru join, di sini saya akan membahas sedikit mengenai awal sebelumnya. Kalau yang baru join mungkin agak sedikit bingung ya.
Nah, di sini saya akan demonstrasi sebentar mengenai halaman halaman depan dan halaman depan seperti di uh, webinar yang sebelumnya. Yang pertama itu kita membuat halaman depannya dahulu. Halaman depannya di sini kita setting di halaman home. Nah, di sini teman-teman bisa setting atau mendesain tampilan website teman-teman seperti judul, terus gambar. Nah, gambar di sini bisa diubah sesuai bisnis teman-teman. Di sini ada banyak, nanti gambarnya bisa diupload dari komputer atau gambar yang sudah ada. Kemudian di sini deskripsi tentang bisnis teman-teman. Ini ada juga. Di sini ada 3 produk yang ditawarkan. Dan di sini teman-teman bisa merubah teksnya seperti deskripsi sambal matah, seperti kopi atau tanggal expired, sertifikat halal juga di sini bisa ditambahkan. Kemudian ini ada tombol di sini nanti bisa dikonfigurasi agar mengarah bisa ke nomor WhatsApp atau bisa ke layanan lain seperti email atau ke e-commerce, misal kalau misalkan websitenya membahas mengenai pakaian. Nah, ini ada teks ini hanya untuk memaksimalkan dari segi SEO. Ini teks lagi. Di sini kita teman-teman bisa membuat website agar lebih menarik bagi pengunjung. Semakin menarik, nanti semakin pengunjung akan terlihat, wah, ini websitenya bagus, profesional, dan mudah dipahami. Semakin bagus, semakin banyak juga nanti pengunjung yang mengunjungi website teman-teman. Ini selanjutnya, di webinar kemarin kita ngebahas mengenai optimasi SEO. Nah, di sini saya akan membahas sedikit sebentar mengenai biasanya. Kemarin membahas menggunakan plugin yoast. Nah, teman-teman di sini yang disebutkan tadi, WordPress memiliki banyak plugin. Plugin tersebut bisa difigurasi atau bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk menambahkannya, bisa ke plugin atau ingin menggunakan template lain, bisa di bagian appearance, kemudian themes. Nanti di themes ini ada banyak sekali template yang disediakan secara gratis agar bisa membuat website teman-teman itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini ada website, ini di add new saja, nanti ada banyak sekali. Ini ngebahas mengenai Yoast SEO. Kita udah diaktifkan plugin Yoast SEO. Setelah diaktifkan, kembali ke halaman sebelumnya untuk mengoptimasi SEO. Setelah fitur optimasi SEO sudah aktif, nanti teman-teman di paling bawah ini ada untuk mengoptimalkan SEO. Nah, ini contoh, ini keyword yang akan dituju. Kemudian ada SEO title, meta description. Semuanya ini teman-teman bisa
lakukan optimasi dari menggunakan plugin USEO ini. Sudah selesai, nanti tinggal save secara otomatis. Settingan teman-teman sesuaikan ini akan diterapkan di website. Nanti bisa diklik untuk preview. Nah, ini sekarang membahas mengenai plugin SiteKit. Setelah teman-teman melakukan optimasi SEO, perlu didaftarkan menggunakan layanan Google. Hal ini untuk menampilkan website teman-teman itu muncul di pencarian Google. Jika teman-teman belum melakukan verifikasi atau melakukan pendaftaran ke layanan Google seperti Search Console misalnya, itu nanti tidak akan muncul di pencarian Google. Di sini menggunakan plugin SiteKit. Ini kita cari plugin Google SiteKit. Di plugin ini ada banyak sekali plugin yang disediakan. Ada banyak sekali. Teman-teman bisa mengkonfigurasi atau menginstalkannya, dan itu disediakan secara gratis oleh WordPress. Nah, kita aktifkan. Setelah aktif, kita melakukan setup atau setting. Nah, di sini tampilan dashboard Google SiteKit. Kita melakukan verifikasi, pastikan sudah memiliki layanan Gmail. Nanti kalau misalkan belum menggunakan layanan Gmail, tidak bisa melakukan verifikasi. Ini dicek saja. Kemudian pastikan menggunakan alamat Gmail. Oke. Kemudian klik continue. Kemudian ini permission. Kemudian scroll ke bawah, continue. Dan untuk melakukan verifikasi kepemilikan website teman-teman ya. Kalau misalkan website teman-teman membahas mengenai company profile atau website e-commerce, nanti judul website akan muncul di bagian sini. Kita akan klik tombol verify. Kemudian diizinkan, allow. Kemudian set search console, klik. Kemudian setup Google Analytics, next. Hingga proses connect ke layanan Google selesai. Ini karena membuat baru, jadi teman-teman harus membuat akun baru. Ini contohnya, ini sudah otomatis disediakan oleh layanan Google, tapi teman-teman tidak perlu mengkonfigurasi lagi dari sisi Google Analytics-nya. Create akun, kemudian pilih emailnya, kemudian continue. Di sini menginformasikan mengenai akses ke Google akun, klik continue. Hingga prosesnya selesai. Ini mengenai term and service agreement. Ini checklist, kemudian ini accept.
Kemudian ini bisa di checklist. Kemudian klik tombol accept. Ini sudah selesai telah dibuat. Kembali ke dashboard WP Admin. Selamat telah setting layanan Google Site telah komplit. Nah, ini muncul beberapa data gathering data ini setelah melakukan verifikasi ke layanan Google, ini tidak langsung muncul data yang ditampilkan. Biasanya Google akan melakukan peninjauan, biasanya memerlukan waktu sekitar 3 atau 7 hari. Setelah 7 hari ke depan, data yang muncul di sini akan muncul di sini seperti pencarian atau keyword atau kecepatan website nanti akan muncul di bagian ini. Jadi teman-teman tidak perlu terburu-buru untuk melakukan konfigurasi atau setting ini karena memerlukan waktu yang cukup lama. Di sebelumnya kan ada mengenai AdSense. Nah, ini kan karena websitenya termasuk website bisnis perusahaan, di sini tidak menyarankan menggunakan Google AdSense karena nanti biasanya akan memunculkan iklan kompetitif. Seperti kalau misalkan sambal mami dedeh, nanti akan muncul iklan tentang sambal mami dedeh. Jadi Google AdSense ini cocoknya untuk website seperti berita, menampilkan panduan atau artikel. Jadi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari layanan Google AdSense ini. Selanjutnya kita ngebahas satu persatu mengenai layanan. Ini sudah muncul. Ini kecepatan websitenya ini sekitar 5,8 detik. Ini juga blocking time. Ini kalau yang ini sepertinya belum muncul. Dan ini dari Google Analytics belum muncul. Dan ini dari Google Search Console. Kemudian ini dari Google Search Console juga datanya belum muncul karena biasanya memerlukan waktu untuk mengcrawl atau melakukan perayapan dari Google ke website teman-teman. Kita ngebahas tentang mengenai Google Search Console. Nah, di sini ada tombol Google Search Console, diklik saja nanti akan direct ke layanan Google Search. Nah, di sini. Nah, ini adalah beberapa nanti kalau sudah teman-teman sudah berjalan, misalkan sudah 1 bulan nih, terus teman-teman aktif untuk melakukan update artikel atau panduan atau blog, nanti di sini akan muncul grafiknya seperti pengunjungnya, total kliknya ada berapa, nanti semuanya muncul. Kemudian di sini query ini akan menampilkan beberapa query atau keyword yang sering dicari di Google Search Console seperti sambal enak atau sambal enak lezat, sambal tempe, nanti semuanya akan muncul di top queries di bagian sini. Kemudian URL inspection ini untuk mendaftarkan artikel atau URL website teman-teman agar lebih cepat melakukan indexing. Tapi ini tidak akan menjamin cepat atau tidaknya, itu semuanya tergantung dari kebijakan Google Search Console. URL inspection ini juga dapat melihat apakah URL tersebut dapat dikunjungi, dapat diakses secara global atau secara umum, bahkan dari Google itu sendiri atau tidak. Jika tidak bisa diakses, nanti akan muncul peringatan atau pesan error yang perlu diperbaiki dari sisi website itu sendiri. Nah, ini adalah halaman yang sudah di-input oleh Google. Nanti akan muncul
muncul halaman-halaman yang sudah diindeks di pencarian Google Search. Oke, sitemap. Ini sitemap untuk menambahkannya karena sebelumnya ini kembali dulu ke dashboard sambal mamede. Karena sebelumnya kita setting SEO menggunakan plugin Yoast SEO. Untuk mendapatkan sitemap itu ada di Yoast SEO, kemudian general, kemudian ada di setting. Nanti scroll ke bawah ada sitemap. Nah, ini XML sitemap. Apa sih XML sitemap itu? XML sitemap itu adalah sebuah URL yang menampilkan semua halaman atau semua URL di satu halaman sitemap. Jadi nanti Google Search Console akan mempermudah melakukan perayapan di website teman-teman menggunakan URL sitemap ini. Ini bisa diklik atau menuju ke halaman sitemap. Nah, ini di copy saja, nanti copy kemudian dipaste ke sini lalu submit. Selesai. Nah, tunggu beberapa waktu, mungkin nanti akan secara otomatis Google akan melakukan peninjauan ulang, dan nanti akan secara otomatis statusnya menjadi sukses. Nah, di sini fitur removal. Fitur file ini berfungsi untuk menghapus tampilan website atau URL yang muncul di Google Search Console. Salah satunya misalkan di artikel tertentu kami ingin menghapus URL tertentu agar tidak muncul di Google Search. Nanti kita bikin request baru, paste URL lengkapnya, kemudian klik next, atau ini ada remove URL only atau remove all prefix. Remove all prefix ini seperti halaman website yang memiliki URL yang panjang. Kalau ini hanya untuk remove URL only, ini fungsinya untuk URL tertentu saja. Contohnya misal saya akan menghapus URL domain utama. Nanti paste saja di sini, kemudian next, dan tunggu beberapa saat. Nanti secara otomatis di pencarian Google itu URL ini tidak akan muncul di pencarian Google. Selanjutnya ini Page Experience dan Core Web Vital ini untuk memeriksa seperti layanan website teman-teman seperti HTTPS atau kendala dari sisi website teman-teman. Teman-teman bisa mempelajarinya kami sudah menyediakan jurnal yang cukup lengkap mengenai fitur atau layanan Google Search Console. Kemudian kembali ke dashboard WP admin WordPress teman-teman. Kembali ke SiteKit. Kita masuk ke layanan Google Search Console. Google Analytics. Kita masuk ke Google Analytics. Ini karena baru saja didaftarkan, jadi data yang muncul tidak ada karena baru saja. Jadi teman-teman perlu menunggu dahulu sekitar 3 atau sampai 7 hari atau mungkin 1 bulan. Nanti kalau udah 1 bulan atau lebih, nanti data yang muncul di sini akan banyak. Kita klik. Nanti diarahkan ke layanan Google Analytics. Ini di checklist saja. Ini hanya notifikasi ke email teman-teman. Di sini nanti muncul
seperti seperti pengunjungnya itu berasal dari mana, terus total kliknya berapa, terus jumlah penam apa yang dilihat ada berapa, aktif pengunjungnya itu ada berapa, dan ini secara real time. Ini karena baru saja didaftarkan, mungkin belum ada data yang masuk, jadi menunggu dahulu. Jadi teman-teman bisa melihat dari mana saja pengunjung website teman-teman, dan semua data akan muncul di bagian sini. Selanjutnya kita ke layanan Speed atau Google Page Speed Insight. Nah, ini seperti yang dibahas sebelumnya, layanan ini adalah layanan untuk memeriksa atau mengecek kecepatan website teman-teman. Kita klik ini Page Speed Insight. Nah, nanti akan muncul website teman-teman, kecepatan diakses oleh handphone atau diakses oleh layar desktop atau laptop. Tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini akan muncul performance, accessibility, best practice, SEO. Nah, di sini nanti akan muncul kecepatan website teman-teman diakses berapa detik, terus kecepatan ketika mengakses halaman indeks, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada diagnosa yang perlu diperbaiki jika teman-teman memaksimalkan kecepatan website, seperti optimasi kecepatan website ketika diakses pertama kali ingin kurang dari detik. Nah, nanti di sini ada saran-saran yang perlu di-update atau perlu di-setting ulang. Nah, di sini ada banyak yang perlu dioptimasi lagi. Kalau sudah, nanti secara otomatis warna hijau semua. Contohnya yang jika diakses oleh desktop. Nanti ketika diakses oleh desktop akan warna hijau semua, yang artinya kecepatan website-nya itu dapat diakses dengan baik dan cepat. Nah, di sini ada saran-saran yang disediakan oleh Google Page Speed Insight untuk memaksimalkan atau untuk mengoptimalkan kembali website teman-teman agar performa website teman-teman bisa lebih cepat. Karena kalau misalkan website teman-teman lambat, nanti pengunjung juga akan susah atau lama menunggu nih. Jadi akhirnya meninggalkan website teman-teman. Mungkin itu saja informasi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya sambungkan ke Mbak Berta lagi. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui live chat di Zoom, biar nanti bisa kita bahas bersama-sama. Ya, terima kasih Mas Dito untuk materi atau informasinya terkait Google Sitekit. Jadi ternyata Google Sitekit itu fungsinya banyak banget, bisa untuk memantau jumlah pengunjung tadi ya Mas. Kemudian